Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum. Hormati Ketua Perlakuan Bapak Ian Suryana, yang akan menghormati Ketua Majelis Taklim Sholat Darussalam Bapak Ian Minanda, yang akan menghormati Bapak RW, Bapak RT, para orang tua, para bapak-bapak jamaah Majelis Taklim Sholat Darussalam, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat istiqomah dalam rangka pelabuhan ini. Semoga hati kita dihapuskan segala kesalahan kita dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia pilihan dari alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, pada para sahabatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Para bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita bahas apa itu barzanji. Barzanji, kalau orang kita nyebutnya barzanjian, ya, sampai anaknya maulid, maulidan, tahlil, tahlilan, tasyakur, tasyakuran, 7 bulan, 7 bulanan, apa itu anaknya itu, ya, maulid jadi maulidan. Apakah ada masalah di dalam kitab al-barzanji? Nah, itu pertanyaan. Di dalam kitab al-barzanji yang dikarang oleh Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Qasim al-Barzanji, beliau salah seorang ulama yang luar biasa. Pada saat usia muda sudah menjadi imam besar. Bahkan pengarang dari kitab al-barzanji ini salah satu keturunan daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jalur Ali bin Abi, namun kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, artinya nasabnya mulia. Lalu selanjutnya, apa sih isi dari kitab al-barzanji? Isi dalam kitab al-barzanji adalah pujian-pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berisi juga tentang kisah-kisah sejarah-sejarah. Kenapa sih dibuat barzanji? Barzanji kan katanya nama baik. Disebutnya kita ada barzanji, atau disebutnya ada nama kitabnya itu Jawahir Al-Permata. Siapa yang memiliki permata? Permata itu batu kecil, harganya mahal. Permata itu batunya kecil, tapi mahal. Apa batu kerikil, banyak kanan. Kita pesan batu kerikil semua. Kalau permata itu mahal. Nah, makanya ada syair yang mengatakan Muhammadun basyarullah kadzalika. Nabi Muhammad itu manusia. Nabi Muhammad manusia. Tapi tidak sama dengan kita. Tidak sama dengan kita. Berhuakal yakuti
Nabi Muhammad baru ternyata dan kita membantu ini setor baru ada harganya. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri aja udah makan mereka. Nah itulah disusun tuh di dalam kita melakukan dan al-Ghazali. Diawali dengan kata al-jannatu wa na'imuha sa'adu lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al-jannatu syurga itu wa na'imuha dan nikmat-nikmat yang berada di dalam syurga. Satu kegembiraan. Jadi kenikmatan, kegembiraan yang berada di surga itu Allah sudah siapkan 5 yusolli kepada orang yang bersolawat wa yubarik alaih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berarti kalau kita pengen masuk surga banyakin sholawat. Gitu kan ya? Sholawat itu apa? Nah ini artinya nih, sholawat itu apa? Boleh nggak kita memuji kepada selain Allah? Boleh. Nah, boleh nggak kita memuji kepada selain Allah? Nah, bisa. Kalau senangnya siapa? Ketika udah apa ya? Nanti di rumah main dengan semen. Ketika kita memuji seseorang itu, bukan berarti akhirnya kita sedang memuji dirinya. Tapi yang kita puji asbab daripada Allah turunkan pujian kepadanya. Niscaya bukan karena daripada Allah menurunkan pujiannya kita tidak akan pernah memujinya. Jika bukan Allah Subhanahu wa taala yang memuliakannya dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk memuliakannya, maka kita tidak akan pernah memuliakannya. Paham kata ini? Artinya ketika kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad, kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca salawat artinya kita sedang berdoa. Coba salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina apa artinya? Ya Allah, mintanya siapa? Mintanya siapa? Ya Allah, sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintanya masih apa? Minta sama Allah, minta kepada selain Allah boleh enggak? Enggak boleh. Tapi kan Allah dalam Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihi wasilah. Surat apa itu? Al-Maidah ayat 35. Wahai orang yang beriman, kata Allah, wahai orang yang beriman. Berarti orang yang mencari perantara itu adalah orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar ibadahnya itu jauh dari kata benar. Ibadahnya itu jauh dari kata sempurna. Mungkin kadang kita sholat kita hanya membutuhkan kewajiban, belum bisa memenuhi rukun-rukun dan daripada sunnah-sunnah sholat. Bisa jadi dengan kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad, Allah turunkan rahmat kepada kita, diterimanya amal ibadah kita, amal sholat kita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersalawat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, itu sudah jelas ya. Gimana bunyinya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya
Allah dan para malaikatnya bersolawat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang yang beriman. Panggilannya dengan kata iman. Sallu, maka bersolawat kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baru sholawat. Apakah sholawat yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sama dengan sholawat yang kita sampaikan? Apakah sholawat yang disampaikan malaikat kepada Nabi Muhammad sama dengan sholawat kita kepada Nabi Muhammad? Berbeda. Sholawatnya Allah yang dimaksudkan adalah Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad maksudnya adalah malaikat berdoa kepada Allah mohon ampun untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita manusia biasa yang sholawat kita adalah mengharapkan syafaatnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad diberikan keistimewaan dapat memberikan pertolongan kepada umatnya. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli amrin minal amwali Dia kekasih Nabi Muhammad adalah kekasih Allah yang kita mengharapkan syafaatnya. Makanya kan kita disuruh baca Quran. Baca Quran agar mendapatkan syafaat Quran. Baca salawat agar nanti dikenal sama Nabi Muhammad dan bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, apa sih isi daripada Al-Ghazali? Isi daripada kitab Al-Ghazali ini menceritakan tentang kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirangkum oleh para ulama. Kita terima beres-beres. Jangan kata ada Ghazali, ada Simtullah, ada Al-Tiba, ada Diyawulami, ada Syarafana, banyak maulid kitabnya yang lain. Masing-masing pengarang memiliki karangan-karangan yang berbeda. Ungkapan-ungkapan cinta mereka melalui kisah-kisah yang pernah mereka baca. Jadi nggak sembarangan. Pengarang-pengarang kitab itu tidak sembarangan. Makanya di awal pada di masalah pertama kita akan jadi abadul imla al-isnida bil aliyah. Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Qadir Al-Ghazali tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Abadul imla, aku mulai katanya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung. Dari awal kita akan nanti dengan aku mulai menulis ini kitab dengan menyebut nama Allah Zat yang Maha Agung. Artinya Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Qadir Al-Ghazali ini mengarang kitab ini penuh kesadaran hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar kita di umat akhir zaman bisa mengenal sosok baginda Nabi Muhammad lewat syair-syairnya. Di pasal keduanya isinya tentang apa? Tentang nasab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qalu qalaquhu wa sayyiduna Muhammad. Dan setelah daripada pasal yang pertama tadi, maka aku mengatakan, siapa yang mengatakan Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Qadir Al-Ghazali, dia adalah Sayyidina Muhammad. Dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah sekarang saya tanya, nama aslinya Abdul Muttalib siapa? Kita nggak tahu kan? Karena kita nggak tahu kisahnya. Di kitab Al-Ghazali diperjelas wasmuhu Syaibatul Hamdi. Oh, namanya Abdul Muttalib itu Syaibatul Hamdi. Jadi kita kenal. Yang tadinya nggak tahu nama aslinya, jadi tahu nama aslinya.
Biasanya kan orang kalau manggil nama panggilan ya. Nah, Bang Dede dipanggilnya Bang Mojo. Iya. Ya panggilan. Nah, Bang Mojo, Bang Mojo, Bang Mojo. Orang kenalnya Bang Mojo, pas ditanya nama asli siapa ini? Gak boleh banget kan begitu. Gak sama kayak Abdul Muthalib, nama aslinya Syaibatul Hamdi. Ada di dalam kitab tafsir pasal 5. Terus sampai nasabnya kepada Abdul Muthalib, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib nama lengkapnya siapa? Syaibatul Hamdi. Terus Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim nama lengkapnya siapa? Enggak tahu kan? Dibahas dalam kitab Al-Barzanji namanya Hashim itu adalah Amr bin orang bagaimana? Amr bin mana? Dijelaskan di sini. Wasmuhu namanya adalah Mughirah. Dari situ nyambung nasabnya Ibnu bin Muslim. Namanya Mughirah. Jadi kisah daripada kitab Al-Barzanji ini memperkenalkan kita tentang nasab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tadi di ujung daripada pasal pertama, sehingga berbeda pasal dengan Al-Barzanji beliau mengatakan dalam kitabnya wa asta'inu, aku minta tolong kepada siapa? Bihamdillah ta'ala wa quwwatihi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mintanya sama siapa? Mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohonnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah menyuruh kita lewat perantara. Siapa perantaranya? Perantaranya kekasih Allah. Ya, kira-kira yang kita kita nggak bisa ketemu sama Pak RT atau kita nggak bisa ketemu sama Pak RW. Yang ada kita ngomongnya Pak RT, Pak RT bisa lebih Pak RW. Aksesnya lebih gampang, aksesnya lebih mudah. Jadi kan ini disebut perantara. Dengan perantara itu yang tadinya sulit menjadi mudah. Pak RW ada di rumah nggak? Pak RW nanya, ini siapa ya? Tinggal di mana ya? Ya kok? Yang kita datang Pak RT. RT, saya rumahnya gini. Kalau sampai ke Pak RW, nyampe nggak? Urusannya mau kayak beres. Itu dimaksud namanya wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu wa bada'u ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, carilah dalam perantara untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus di pasal yang keempat, di sini dikatakan walamma tamma min hadihi syamran ala al-mashhur al-aqal al-marwiyah. Dan ketika sempurna di dalam kandungannya, ketika Nabi Muhammad sempurna di dalam kandungannya, kandungan siapa? Ibundanya ada masyhur al-aqal al-marwiyah, atas bulannya yang masyhur, tuwfiya bil Madinatil Munawwarah, telah wafat di kota Madinah Al-Munawwarah. Siapa yang wafat? Abu Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad namanya Abdullah. Bapaknya Nabi Muhammad, ayahnya Nabi Muhammad wafat di kota Madinah Al-Munawwarah. Terus dijelaskan, walamma tamma min hadihi al-qawli bi islam kepada murid Qamariyah. Dan ketika sempurnanya di dalam kandungan atas pendapat yang Rabi 9 bulan, wa ana di zaman yang ayat menjadi al-musola, ketika Nabi Muhammad akan dilahirkan, hadara ummahu lailatan maulidihi, ketika Nabi Muhammad akan dilahirkan oleh wanita yang mulia yang bernama Aminah, itu Allah menghadirkan Asia, Siti Asia, wa Maryam, Siti Maryam, ini suatu minal fakir atau Qudusiyah. Asia siapa? Asia. Oh iya, ada Asia, ada Aisyah. Kalau Aisyah istrinya Rasul, kalau Asia istrinya Firaun. Asia istrinya Firaun dihadirkan ketika Nabi Muhammad akan dilahirkan. Wa Maryam ibundanya Nabi
Isa alaihissalam dilahirkan ketika Nabi Muhammad akan dilahirkan. Karena apa? Allah yang memiliki kehendak, Allah yang memerintahkan, Allah yang memuliakan, maka semua makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka hadir tiba-tiba ngomong hadir itu kan? Mereka hadir atas izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas ditanya lagi, kok bisa? Jawabannya Quran surah Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketika Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya mengucap kun, maka semuanya akan terjadi atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, ketika kita berada di depan maulid, kita minta sama siapa? Kita minta sama Allah. Perantaranya ya, memperkenalkan kekasihnya Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini jelaskan? Sampai sini jelaskan? Nah baru kita bahas kiam. Kan ketika kita mengalir kiam, ayo, kiam kan gitu. Mengalir kiam, maka artinya tempat kiam berdiri. Maka artinya tempat kiam artinya berdiri. Mengalir kiam, sering kan begitu. Maka artinya tempat kiam berdiri. Kenapa kita berdiri? Enggak bertanya. Kita diadakan adat. Kalau ada pejabat datang aja kita berdiri untuk menghormati manusia yang memiliki jabatan dunia. Bagaimana ketika yang dihadirkan oleh Allah adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghormatan kita, bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wahai Nabi, salam alaika. Salam itu apa? Salam kesejahteraan. Wahai Nabi, kesejahteraan untukmu. Wahai Rasul, kesejahteraan untukmu. Wahai kekasihku, wahai kekasih, kesejahteraan untukmu. Shalawatullah alaika, kami berselawat kepada. Terus namanya kita berselawat kepada Nabi Muhammad karena kita diperintahkan untuk membaca selawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaskan sampai sini. Nah, ini ada sebuah ungkapan. Ada yang mengatakan ketika ingin dikasih kitab maulid itu banyak kita meminta kepada Nabi Muhammad. Salah satu syairnya namanya Fikafat Ahsanul Ghani. Fikaf kepada wahai Muhammad, Qad Ahsanul Ghani, aku ini telah berprasangka baik kepadamu. Ya Basyiru ya Nadhiru, wahai manusia, wahai pemberi peringatan. Ada masalah nggak sampai di sini? Nabi Muhammad manusia bukan? Manusia, pemberi peringatan bukan? Nabi Muhammad memberi peringatan dari Al-Quran. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Maka ingatlah in nafa'ati dzikra. Sesungguhnya dengan mengingat itu adanya manfaat. Kalau kita ingat nama Allah, tenang apa enggak? Kita diingat nama Allah sih, dia nggak pernah telat enak apa enggak? Nggak perlu gelisah kan? Pokoknya setiap tanggal sekian kajian, nggak perlu gelisah. Tapi kalau bos kadang-kadang lupa sama kita, bos kadang-kadang nggak ingat sama tanggal gajian kita, pasti kita gelisah.
Makanya disuruh fadzakir in nafa'atil dzikra. Ingatlah, maka dengan mengingat Allah itu kita mendapatkan manfaat. Mengingat Allah berarti kita menjalankan perintah Allah. Nabi Muhammad itu memberikan peringatan kepada kita untuk taat kepada Allah. Ya, dulu kan kalau kami Quraisy menyembahnya apa? Berhala. Mereka pada nyembah apa? Patung. Patung yang membuat mereka, yang nyembah juga mereka. Itu kan? Hadirnya Rasulullah diangkatnya Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, maka diubah oleh Nabi Muhammad bahwasanya ini adalah kesesatan. Sejak kapan Tuhan dibentuk oleh makhluk atau manusia? Baru bikin patung yang aja lalu pas gitu kan? Jadi kan pada zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi seorang rasul. Makanya Nabi Muhammad disebut ya Basyiru ya Nadhiru. Basyir artinya manusia, Nadhir memberi peringatan. Ada masalah nggak sampai sini? Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada kita. Kalau kamu pengen selamat, maka ingat Allah. Terus fahimni wajib ya mujib ila sa'id. Maka tolonglah aku dan selamatkanlah aku wahai penyelamat dari neraka sa'id. Maka tolonglah aku wahai penyelamat dari neraka sa'id. Perhatikan kata-katanya. Tadi dalilnya Quran surat apa? Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, atau tambahnya ini, wahai orang-orang yang punya keimanan, wahai orang-orang yang masih punya iman, begitu artinya misalnya, wabtaghu ilaihi wasilah. Carilah jalan terang. Kalau ada yang dekat, kenapa harusnya jauh? Kenapa kalau ada yang dekat harus dengan yang gampang kan itu maksudnya. Artinya kita mintanya kepada Nabi Muhammad, perantaranya Nabi Muhammad juga minta kepada Nabi Muhammad. Kita ngomongnya tetap kepada Allah, perantaranya kepada Nabi Muhammad. Karena disebutkan di dalam hadisnya, siapa saja orang yang meminta kepada Allah tanpa membaca nama Nabi Muhammad, tanpa membaca selawat kepada Nabi Muhammad, maka doanya tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alam semesta ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah menciptakan nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad, ya Muhammad. Jika bukan karena Nabi Muhammad, maka aku sudah menciptakan alam semesta. Berarti kita ada gara-gara siapa? Karena Allah telah menciptakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak akan pernah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada janji ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh melupakan sejarah. Jadi isi dari kata tadi yang pertama, kisah-kisah Nabi Muhammad dari sebelum dilahirkan sampai dilahirkan. Selanjutnya tentang nasab yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab itu penting apa enggak? Penting. Kata Allah ini banyak yang mengaku. Mereka sebagai yang itu bangun. Siapa orang yang bernasab kepada selain bapaknya, maka dia terlaknat. Dia terlaknat. Misalnya, saya nggak mau belajar anaknya Kiai Ono, dia keren, nanti orang nggak tahu, iyain aja kan? Makanya banyak ada ini palsu kan gitu. Jika bukan karena nasab, semuanya bisa ngaku. Oleh karena itu, dikarenakan kita belajar jadi untuk kita kenal kepada Nabi Muhammad, sehingga kita kenal kepada nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini jelas apa? Jelas ya? Ada yang mau bertanya? Ada
bin Hasan bin Abdul Ghaib Al-Baghdadi. Beliau salah seorang keturunan dari Rasulullah SAW dari Ja'far. Ja'far tadi, dari Ja'far Sadiq kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semoga dengan kita membaca kita tadi tampaknya mahabbah kita, tampaknya cinta kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Demikian kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.